Apa ya? Belum lupa. Bicara cepat-cepat ya, saja lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Sidang kode etik terhadap Bribda Masyas digelar di Bitpropam Polda Maluku pada Senin 23 Februari. Bribda Masyas menjalani sidang terkait dengan kasus penganiayaan yang mengakibatkan seorang siswa bernama Arianto Tawakal 14 tahun tewas pada Kamis 19 Februari. Polda Maluku memastikan hasil sidang kode etik terhadap Bribda Masyas akan diumumkan hari ini setelah seluruh rangkaian persidangan selesai. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Ambon, rekan Mesya. Silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Anggra dan juga Tribuners. Selamat malam. Dapat kami laporkan pada pukul 23:14 waktu Indonesia Timur, sidang kode etik kasus Oknum Brimob Masyas Yahaya yang menganiaya 2 siswa di Kota Tual sehingga menyebabkan 1 diantaranya meninggal dunia baru saja selesai dilaksanakan untuk tahapan pemeriksaan saksi. Sidang ini memang digelar secara maraton dimulai sejak pukul 2 siang dengan menghadirkan 14 saksi. 10 diantaranya hadir secara langsung di markas di markas Polda Maluku dan 4 lainnya hadir secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Sidang dipimpin Majelis Komisi Etik yang diketuai Kombes Pol Indra Gunawan, kemudian didampingi Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri, Kompol Jamaluddin Malawat, serta anggota Komisi Kode Etik Polri, Kompol Izak Risambesi. Tribuners, dalam pembukaan, Majelis Komisi Etik menyampaikan bahwa sidang kode etik Polri dilaksanakan secara terbuka dan tertutup. Sesi pembukaan dan pembacaan putusan digelar secara terbuka, sedangkan pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar dilakukan secara tertutup. Turut hadir dalam ruangan sidang ayah korban Rijik and Fikri Tawakal, kemudian pengawas eksternal Kepala Sekretaris Komnas HAM Provinsi Maluku, Kepala UPTD PPA Provinsi Maluku, dan Direktur Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dan Tribuners, setelah sidang pemeriksaan saksi ini rencananya akan dilanjutkan hari ini juga sampai dengan sidang putusan. Tribuners, semua saksi sudah diperiksa yang diawali dengan pemeriksaan saksi NK selaku kakak korban yang hadir dengan kondisi tangan yang masih terluka. Tribuners, dan 5 saksi terakhir diperiksa secara serempak. Untuk informasi selengkapnya terkait putusan akan kami update kembali. Tribuners, demikian dan kembali ke studio. Baik rekan Mesya, kakak korban hadir dengan menggunakan infus untuk memberikan kesaksian. Seperti apa informasinya? Bisa diulangi kembali pertanyaannya, rekan Anggra? Baik, kakak korban hadir dengan menggunakan infus untuk memberikan kesaksian. Seperti apa informasinya? Baik, jadi kakak korban NK hadir sebagai saksi pertama yang diperiksa dan waktu pemeriksaannya berlangsung sekitar 3 jam sejak pukul 2 siang sampai dengan 5 sore, Tribuners. Dan setelah pemeriksaan NK, kemudian NK dilanjutkan untuk melakukan operasi tangan yang terluka itu di Rumah Sakit Lemena, Tribuners. Demikian. Baik rekan Mesya, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Apa ya? Belum lupa. Bicara cepat-cepat ya, saja lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Mana ini? 4 deh. Iya. Simpan kita nih, profos kita terlihat. Yang sana yang butuh itu? Iya, yang botak. Iya, oh, itu dia.
Ya lah, mama ini harus mengain tuh, mengurang. Asal blurry, sem fokus. Ini sem fokus. Kameramen Ambil itu sem fokus itu. sem fokus. Ini fokus ini. Sem fokus ini kameramen jangan apa? Barang semua ada sana. Sudah cukup sudah. Barang semua ada. Iya bapak. Apa lagi? Selesai. Kita boleh sempat kemarin itu. Kemarin jaga. Sidang kode etik terhadap anggota BRIMOB Bribda Masyas digelar di ruang Bripropam Polda Maluku pada Senin 23 Februari siang hari. Proses persidangan berlangsung tertutup hingga wartawan tidak diizinkan meliput secara langsung jalannya pemeriksaan saksi. Pembatasan tersebut membuat pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar hanya dapat diakses oleh pihak tertentu sesuai ketentuan Komisi Kode Etik Polri. Sidang ini menjadi perhatian publik menyusul peristiwa tragis yang menewaskan seorang pelajar di Kota Tual. Sorotan utama tertuju pada kehadiran NK, kakak kandung korban yang hadir sebagai saksi dalam kondisi masih sakit. NK diketahui mengalami patah lengan setelah terjatuh dari sepeda motor saat insiden terjadi. Ia datang didampingi kedua orang tuanya serta saudara-saudara korban. Selain itu, NK juga didampingi penasihat hukum selama mengikuti proses sidang. Saat memasuki area persidangan, NK tampak masih terpasang infus dan duduk di kursi roda. Kondisi fisiknya yang belum pulih sepenuhnya menjadi perhatian para pihak yang hadir. Situasi tersebut menggambarkan dampak mendalam dari peristiwa yang merenggut nyawa adiknya berinisial AT 14 tahun. Bukan, juga bidang. Oh, Dia gitu beda. iya, itu baru mau masuk. Kemudian download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.